Halo teman-teman, selamat datang di podcast saya pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni. Dan hari ini kita bakal ngobrol seru bareng narasumber yang sudah nggak asing lagi di dunia komunikasi, yaitu Mas Putra. Apa kabar Mas Putra? Halo Husni, kabar baik. Senang banget bisa diajak ngobrol di sini ya. Wah, mantap. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas sistem komunikasi massa. Topik ini kelihatannya berat, tapi sebenarnya dekat dengan sama kehidupan kita sehari-hari. Oke Putra, langsung saja ya. Menurut kamu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi massa itu? Baik Husni, di sini jadi komunikasi massa itu proses penyampaian pesan dari sumber, biasanya lembaga media ke khayal luas lewat berbagai saluran seperti televisi, radio, koran, atau media digital. Ciri khasnya itu satu arah dan menjangkau banyak orang sekaligus. Oh, jadi kayak kita nonton berita di TV, dengerin radio, atau bahkan scroll di TikTok ya? Itu termasuk komunikasi massa juga kah? Betul banget Husni, sekarang media digital itu bahkan jadi sebagian penting dari sistem komunikasi massa modern. Perannya nggak cuma menyebarkan informasi, tapi juga mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat. Baiklah, kalau begitu Put, kita bicara soal sistemnya. Ada unsur-unsur yang bikin komunikasi massa bisa berjalan ya? Bisa dijelaskan nggak Put? Tentu saja Husni, unsur utama itu ada 5, yaitu yang pertama komunikator, yaitu lembaga media atau penyiar. Yang kedua, pesan bisa berupa informasi hiburan atau iklan. Yang ketiga, media atau saluran seperti TV, radio, dan internet. Yang keempat, komunikasi atau khayalat. Dan yang kelima, feedback yang biasanya nggak langsung, bisa lewat komentar atau rating. Nah, kalau jenis media massa sekarang itu luas banget ya. Bisa disebutkan contohnya? Ya, ada contohnya itu seperti media cetak kayak koran dan majalah, media elektronik seperti TV, radio, terus media digital misalnya portal berita online, media sosial, dan podcast yang kayak kita lakukan sekarang ini. Sekarang nih Put, kita masuk ke hal yang menarik. Fungsi dan tantangan komunikasi massa di era digital. Apa saja fungsinya nih Put? Secara umum ada 6 fungsi. Yang utama memberikan informasi, yang kedua mendidik, yang ketiga menghibur, yang keempat mempengaruhi opini, yang kelima menghubungkan masyarakat, dan yang keenam melakukan pengawasan sosial. Misalnya saat pandemi, media berperan besar dalam menyebarkan info kesehatan dan kebijakan publik. Iya, tapi kadang juga muncul masalahnya, kayak hoax atau berita yang terlalu sensasional. Nah, itu tantangannya Husni. Di era digital semua orang bisa jadi penyebar informasi. Tantangan utamanya ada pada tanggung jawab dan etika. Belum lagi algoritma media sosial yang bisa menciptakan filter bubble. Bikin orang hanya dapat informasi sesuai pandangan mereka sendiri. Berarti literasi media itu penting banget ya Put, supaya masyarakat bisa menilai informasi. Setuju Husni, literasi media adalah kunci biar kita nggak mudah termakan berita hoax dan bisa berpikir kritis terhadap isi media. Wah, keren banget obrolan kita pada hari ini Put. Banyak insting baru tentang bagaimana komunikasi massa bekerja dan berpengaruh di kehidupan kita. Terima kasih juga Husni. Intinya komunikasi massa itu punya kekuatan besar untuk membentuknya. Jadi sekian podcast santai kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.